yaitu pengelola umum operasional. Ini nanti ijazah minimal itu pendidikan sekolah dasar atau paket A. Pendidikan sekolah dasar ini sepertinya itu adalah ijazah sekolah dasar ya, atau ijazah SD. Sobat-sobatnya, ini merupakan contoh formasi P3K Guru tahun 2024. Di sini kita bisa mengetahui untuk nama jabatan adalah di sini tetap guru ahli pertama, misalkan guru TIK, ahli pertama guru seni budaya, kemudian ahli pertama guru kelas SD. Dan di sini nanti untuk jumlah alokasinya ini sudah ada. Kemudian untuk unit kerja penempatan P3K Guru 2024 ini juga berada pada Dinas Pendidikan, teman-teman. Kemudian di sini adalah untuk contoh formasi bagi teman-teman P3K tenaga teknis tenaga administrasi sekolah. Yang mana di sini adalah juga ada persyaratan untuk ijazahnya tuh SMP itu bisa, kemudian ijazah paket B, kemudian ijazah paket A, juga ijazah sekolah dasar dan juga unit kerja penempatannya. Pada video ini saya akan memberikan contoh alokasi formasi dan juga unit kerja penempatan di beberapa daerah untuk CPNS, P3K Guru, P3K Teknis, dan juga P3K Tenaga Kesehatan yang memungkinkan teman-teman yang memiliki ijazah SD, SMP, SMA, hingga S1 ini nanti bisa mendaftar P3K 2024. Kira-kira seperti apa contohnya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika calon guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Sobat-sobatnya, tahapan proses setelah masing-masing Pemda juga instansi pemerintah pusat ini mengajukan usul formasi melalui informasi SIASN ya, melalui BKN. Maka di sini berikutnya ditetapkan yaitu persetujuan untuk formasi CPNS dan juga P3K 2024. Nah, selanjutnya dari masing-masing Pemda nih ya, setelah diberikan surat persetujuan ini melakukan usul ya teman. Inilah merupakan contoh usul rincian kebutuhan pegawai ASN tahun anggaran 2024 yang disampaikan pada SIASN layanan perencanaan kebutuhan ASN. Nah, di sini kita ambil sebagai contoh ya, tentunya nanti untuk di berbagai macam daerah di Indonesia ini nanti juga akan sama teman-teman. Jadi dari data usul rincian kebutuhan ini nantinya akan sebagai nanti untuk dasar penentuan ya, sebagai dasar pengadaan CASN tahun anggaran 2024. Nah, kira-kira untuk contoh lokasi penempatan dan juga jumlah formasinya kalau misalkan di daerah ini berapa. Dan di sini kalau misalkan kita lihat yaitu yang pertama berdasarkan dari alokasi formasi Menpan RB dalam SK persetujuan formasi ya. Ini adalah terdapat ada sedikit perubahan dengan usul rincian kebutuhan ASN yang disampaikan. Nah, untuk alokasi formasi Menpan RB untuk guru ini CPNS tidak ada, P3K 228, tenaga kesehatan ini CPNS ada 10, kemudian P3K 31, kemudian tenaga teknis ini CPNS 81, P3K 422. Sehingga totalnya 91 CPNS dan juga 681 untuk P3K. Ini adalah untuk usul rincian kebutuhan ASN yang telah disampaikan. Tentunya di sini nanti kalau misalkan disetujui jumlah formasi ini nanti yang akan tertera dalam pengumuman pembukaan pendaftaran CPNS maupun juga P3K. Kalau misalkan kita lihat di sini dari pendapatan Menpan RB ini kan jumlahnya untuk yang P3K 681, sedangkan untuk yang diusulkan ini adalah 679 sehingga di sini berkurang 2 teman-teman. Ini adalah untuk rincian jumlah, jenis jabatan, kualifikasi pendidikan dan juga penempatan kebutuhan ASN dari pelamar umum sebagaimana terlampir ya. Coba kita cek di sini untuk lampirannya. Di sini kita lihat untuk mulai dari tenaga kesehatan ya. Nah, di sini untuk formasi CPNS, ini formasi CPNS jabatannya adalah di sini ahli pertama dokter misalkan. Untuk tenaga kesehatan CPNS ini kualifikasi pendidikannya ini adalah yang dipersyaratkan profesi dokter. Jumlah formasinya 1. Kemudian untuk unit kerja penempatan itu di Kabupaten Barito Kuala, yaitu Dinas Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat, kemudian Puskesmas Barambai. Jadi untuk lokasi penempatan ini adalah sepertinya itu yang terakhir ini ya. Jadi penempatan di Puskesmas Barambai. Kemudian di sini Puskesmas Kauripan, kemudian Puskesmas Kauripan.
Ini ada ahli pertama dokter gigi, kemudian ahli pertama dokter ahli pertama, kemudian dokter ahli pertama dokter spesialis bedah umum, kemudian dokter ahli pertama, kemudian di sini juga dokter ya. Jadi kebanyakan untuk formasi yang CPNS itulah untuk dokter. Kemudian di sini selain untuk formasi CPNS tenaga kesehatan ini untuk dokter, ini juga untuk terapis ya, terapis terampil. Kemudian di sini terapis tenaga sanitasi ini adalah D3 kesehatan lingkungan ini untuk kualifikasi akademiknya. Sedangkan untuk tenaga teknis nih, ini analis kebakaran pertama, ini minimal S1 manajemen bencana, kemudian S1 administrasi publik. Kemudian untuk jumlah formasinya ini satu, ini penempatannya pada UPT pemadam kebakaran ya. Oke, ini adalah untuk yang P3K tenaga teknis. Ini ada persyaratan S1 pendidikan bahasa Inggris, nanti bisa mendaftar sebagai analis kebijakan ahli pertama. Kemudian S1 ekonomi, S1 administrasi publik, sehingga di sini kalau misalkan teman-teman ini punya ijazah S1 pendidikan bahasa Inggris, nanti bisa mendaftar CPNS ya sebenarnya. Ini kan masih formasi CPNS kan. Jadi CPNS teknis. Ini masih CPNS. Dan di sini jadi ijazah guru ini sepertinya bisa nih untuk mendaftar di sini. Kemudian S1 teknologi pendidikan, di sini sebagai analis pengembangan kompetensi ahli pertama, ini adalah berada di BKPSDM ya sebenarnya. Nah ini. Kemudian di sini S1 manajemen, kemudian S1 administrasi publik, S1 manajemen, kemudian arsiparis. Nah ini adalah untuk yang P3K tenaga teknis. Ini untuk yang dipersyaratkan tuh ijazahnya S1 ya. Ini ada yang D3, kemudian ada juga yang S1. Nah, ini penata laksana barang terampil, ini D3 akuntansi, D3 manajemen. Ini penempatannya ini berada pada di mana nih? Yaitu di Dinas Kepemudaan Olahraga. Oke, selanjutnya coba kita lanjutkan, kita cek untuk yang formasi lainnya. Nah, ini. Coba kita cek untuk yang formasi lainnya. Dan ini adalah untuk yang formasi P3K guru, teman-teman. Nah, di sini P3K guru ini untuk guru itu masih P3K ya. Jadi P3K guru ahli pertama, guru TIK. Guru TIK untuk kualifikasi akademik, kualifikasi pendidikan atau syarat ijazahnya ini masih mengacu nantinya pada peraturan kualifikasi akademik di tahun 2024. Jadi di sini belum dicantumkan secara spesifik. Kemudian untuk jumlah alokasi formasi guru TIK itu perlunya itu 20. Penempatannya untuk P3K guru itu berada pada Dinas Pendidikan. Jadi untuk formasi P3K guru tahun 2024 ini sama halnya dengan tahun 2023 kemarin, yaitu seluruhnya berada di Dinas Pendidikan, teman-teman. Kemudian guru seni budaya ini jumlahnya ada 22. Kemudian guru agama Islam ini memerlukan 23 guru ya. Ini alokasi formasinya ada 23. Kemudian untuk guru ahli pertama PJOK, guru PJOK itu perlunya sangat banyak sangat ya. Ini guru PJOK perlu 60. Ini nanti penempatannya di Dinas Pendidikan. Kemudian guru prakarya dan kewirausahaan PKWU ini adalah memerlukan ada 15 guru. Kemudian di sini untuk guru PKN ini formasinya ada 17, penempatannya di Dinas Pendidikan. Guru BK ini 16, kemudian guru kelas SD ini masih memerlukan ada 55 guru kelas. Sedangkan di sini untuk yang P3K tenaga kesehatan ini adalah sudah P3K ya. P3K tenaga kesehatan ini administrator kesehatan ahli pertama S1 kesehatan masyarakat, penempatannya ini langsung berada pada ini Dinas Kesehatan ya. Ini berada di Dinas Kesehatan. Nah, selanjutnya di sini langsung di Puskesmas. Jadi lokasi penempatannya langsung secara spesifik. Kalau misalkan yang non guru, untuk yang guru ini masih berada di Dinas Pendidikan. Nah, misalkan saja di sini untuk bidan ahli pertama ini perlu 1. Ini ijazahnya minimal adalah D4 bidan pendidik sampai dengan lulusan 2021 ya. Nah, ini. Kemudian berikutnya perawat ini perlu 1. Kemudian perawat terampil ini memerlukan ada 5 ya. Nah, ini contoh untuk yang P3K tenaga kesehatan, teman. Sedangkan untuk yang P3K tenaga teknis memang benar di sini bisa dilamar oleh teman-teman yang ijazahnya itu SMA ya. Nah, contohnya di sini untuk P3K tenaga teknis ini operator layanan operasional itu adalah ijazah minimal SLTA atau mungkin juga SMA IPS. Ini jumlah formasinya hanya ada 1. Kemudian ini penempatannya ini berada di Dinas Pendidikan Sekretariat Subbagian Umum Kepegawaian ya. Kemudian di sini operator layanan
ijazah minimal SMA ini berada di Dukcapil ya sebenarnya. Kemudian ini ijazah minimal SMA, ini operator layanan operasional itu penempatannya ini berada pada Dinas Pendidikan bidang pembinaan, kemudian seksi kurikulum dan juga peserta SD. Kemudian kita cek di sini ada ijazah paket C, nanti bisa teman-teman mendaftar. Kemudian bahkan ijazah SD ini nanti bisa mendaftar ya. Nah ini adalah untuk ijazah SMA yang dipersyaratkan. Kemudian di sini untuk ijazah paket C, paket B, bahkan ijazah SD ini nanti bisa mendaftar teman-teman. Oke, ini adalah untuk di sini minimal ijazahnya bisa SMA, kemudian operator layanan operasional penempatannya di kecamatan ya. Ini di kantor kecamatan sebenarnya. Kemudian paket C minimal SMA, kemudian di sini paket C atau jurusannya IPA ataupun juga IPS. Kemudian coba yang ijazah SD nih. Nah ini madrasah aliyah, ini sebagai operator layanan operasional. Ini nanti penempatannya itu di bidang pembinaan GTK. Kemudian ijazah minimal SMA, ijazah minimal bisa paket C. Kemudian di sini ijazah minimal aliyah paket C. Kemudian coba kita cari yang sekolah dasar ya. Kira-kira untuk yang sekolah dasar itu seperti apa? Nah, contohnya ini yaitu di sini bisa didaftar yaitu pengelola umum operasional. Ini nanti ijazah minimal itu pendidikan sekolah dasar atau paket A. Pendidikan sekolah dasar ini sepertinya itu adalah ijazah sekolah dasar ya atau ijazah SD. Nah, di sini penempatannya itu berada di Dinas Pendidikan, Sekretariat Subbagian Umum dan juga Kepegawaian. Nah, ini kemudian untuk ijazah paket B, ini penempatannya di sini ini sepertinya TU ya atau tenaga administrasi yang ada di SMP. Kemudian di sini minimal SMP atau paket B juga atau MTS, kemudian SLTP ataupun juga SMP teman-teman. Jadi di sini kita bisa mengetahui bahwasanya teman-teman nanti untuk guru, formasi guru nanti tetap berada di Dinas Pendidikan, seluruh formasinya di sana. Kemudian nanti yang lulus itu nanti akan didistribusikan ya. Kemudian yang ijazah SD, SMP, SMA hingga S1 ini bisa melakukan pendaftaran P3K 2024. Demikian contoh untuk rincian formasi dan juga lokasi penempatan. Semoga bermanfaat dan semoga kita di tahun ini lulus semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.